Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Live meeting. Ya gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mulai saja. Pertama, mungkin karena kita belum saling mengenal, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih akrab. Boleh disebutkan siapa nama Anda? Oke, perkenalkan sebelumnya terima kasih teman-teman udah dikasih kesempatan di sini. Perkenalkan nama saya Rizky Arif Fadilah, biasa dipanggil Arif. Di sini saya selaku mahasiswa semester 5. Gitu teman-teman, salam kenal semuanya. Baik. Selanjutnya, demi kenyamanan Anda, apakah Anda ingin dipanggil Mas atau Kak? Kayak biasa aja gitu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Mungkin selanjutnya, mungkin Anda bisa memulai dengan menceritakan hal-hal tentang diri Anda atau situasi Anda yang menurut Anda itu penting. Oke, saya seorang laki-laki dan saya sebagai tumpuan keluarga. Sini saya ini spesifik soal karakter atau pribadi atau hobi atau gimana Mas Gibran? Karakter Mas, kepribadian mungkin. Oke. Di sini sebelumnya mohon maaf kalau memang apa yang saya sampaikan itu terkesan berlebihan atau kurang, karena sejatinya yang tahu tentang karakter kita sendiri kan yang menilai kan orang lain. Jadi di sini menurut saya mempunyai pendirian harus saling membantu, dan itu yang utama itu jujur menurut saya. Saya di sini merasa memiliki karakteristik selalu berusaha dalam apapun yang ditanggungjawabkan kepada saya, yang diamanahkan kepada saya. Saya juga di sini selaku mahasiswa dan selaku demisioner ketua himpunan mahasiswa jurusan, saya selalu berusaha mengayomi, berusaha disiplin, berusaha bisa mampu merangkul satu sama lain, mampu lebih mengenali karakteristik teman-teman saya, pengurus saya, dan lawan bicara saya ke depannya. Di sini saya juga memiliki sedikit kepandaian dalam berkomunikasi dan dalam membangun keharmonisan dalam sebuah pembicaraan. Seperti itu Mas Gibran. Baik, terima kasih Kak Arif atas jawabannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Harum Niswe Laili. Baik, terima kasih Mas Gibran. Untuk Kak Arif, apa makna kepemimpinan menurut Kak Arif? Kepemimpinan itu tidak sekedar menyuruh-nyuruh, tidak sekedar menuntut, tapi kepemimpinan itu di mana kita harus bisa menuntun dan kita bisa mengarahkan teman-teman lainnya atau anggota-anggota lainnya untuk menuju visi dan misi yang jelas. Terus kepemimpinan itu menurut saya juga tidak sekedar apa yang kita mau, tapi kita juga harus melibatkan perasaan-perasaan anggota, melibatkan pikiran-pikiran anggota, karena di sini yang namanya kepemimpinan menurut saya itu berproses bersama, bukan sekedar
menaruh satu kepala dan menyuruh yang lain-lainnya. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Kemudian, apa pandangan Kak Arif tentang kepemimpinan itu sendiri dan kepemimpinan dalam organisasi? Gimana, mau diulangi, agak putus-putus. Di sini sinyalnya rada jelek. Baik. Menurut Kak Arif, apa pandangannya tentang kepemimpinan itu sendiri dan tentang kepemimpinan dalam organisasi? Oke, kalau jadi intinya perbedaan kepemimpinan sendiri sama kepemimpinan yang ada di organisasi begitu ya, Mbak? Betul. Ya, Oke. Kalau kepemimpinan sendiri itu kayak lebih membawa diri sendiri nggak sih ke sebuah lingkup, sebuah lingkungan lain-lainnya lah seperti itu. Tapi kalau untuk kepemimpinan organisasi itu ya di mana kita mempunyai visi dan misi, kita mempunyai tujuan, kita sama-sama berproses, bergerak bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang kita inginkan satu sama lain. Ya baik lagi seperti tadi, kalau kepemimpinan organisasi itu tidak hanya sekedar apa yang dimaui seorang pemimpin, tapi juga memperhatikan sikon, perasaan, dan kemampuan para pengurus, seperti itu sih, Mbak. baik, terima kasih. Kemudian, apa wujud kepemimpinan Kak Arif terhadap organisasi dan anggota organisasinya? Sorry, maksudnya wujud itu gimana ya, Mbak? Wujud kepemimpinan? Yang apa ya? Yang udah Mas Arif lakukan buat organisasi dan anggota organisasi. Ya, yang saya rasakan di sini, saya berusaha mengembangkan soft skill ya, terutama baik dari public speaking, administrasi, kepemimpinan, dan bagaimana kritis dalam keadaan yang sedang terpojokan lah, seperti itu. Jadi emang di HMJ psikologi ya kemarin itu, saya meskipun ketua, saya berusaha selalu terjun lah, berusaha selalu ada buat anggota-anggota pengurus saya, baik dalam keadaan susah maupun senang, seperti itu sih, Mbak. Baik. Kemudian, bagaimana ketertarikan anggota Kak Arif terhadap kepemimpinannya Kak Arif? Ya, kalau yang saya rasakan sih di sini pada senang-senang aja sih, tapi ya baik lagi, sebelumnya saya ceritakan juga ya, kalau gaya kepemimpinan saya di sini, saya menyamaratakan semua, tidak ada kasta-kastaan kalau saya seorang pemimpin atau saya seperti apa gitu. Saya menyamaratakan dan saya menganggap semua itu teman malah. Jadi di sini saya tuh selaku pemimpin di HMJ itu, saya ibaratnya membersamailah teman-teman yang lain dan mendalami emosional dari pengurus-pengurus tersebut sih. Baik. Kemudian, apa saja prinsip-prinsip yang Kak Arif terapkan dalam kepemimpinan Kak Arif? Prinsipnya kalau di dalam kepemimpinan organisasi itu santai tapi serius dan jelas arahnya. Seperti itu sih. Terus juga saya tidak pernah namanya kayak yang tadi saya bilang menuntut, tapi saya di sini menuntun biar sama-sama apa tujuan yang kita pengen itu kecapai gitu sih, Mbak. Baik. Kemudian, seberapa besar peran Kak Arif sebagai pemimpin untuk berkontribusi dalam memajukan organisasi, terutama organisasi yang Kak Arif sedang jalani sekarang? Ya, kalau ditanya seberapa besar pengaruh, ya berpengaruh sekali, karena yang namanya organisasi kalau nggak ada ketuanya juga
itu nggak bakal punya tujuan yang jelas seperti itu sih Mbak. Karena apa yang ketua mau itu seperti kalau cuman apa ya? Kalau ibaratnya sapi nggak punya kepala itu kayak nggak bakal jalan, nggak bakal hidup sih, seperti itu sih Mbak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya diserahkan ke teman saya. Baik. Oke, selanjutnya. Apakah ada hal lain yang belum kami tanyakan berkaitan dengan sistem kepemimpinan yang Kak Arif pimpin? Sebelumnya kalau soal pertanyaan, saya nggak tahu ya standar seperti apa. Jadi di sini kan saya narasumber, nggak mungkin juga saya yang tahu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang belum ditanyakan. Seperti itu sih Mas. Ya. Baiklah, semua pertanyaan telah kami ajukan. Sangat senang dan menyenangkan berbicara dengan Kak Arif, dan terima kasih atas informasi yang Kak Arif berikan. Terima kasih atas bantuan Kak Arif. Kak Arif telah memberikan informasi yang sangat berharga, yang mungkin tidak kami dapatkan peroleh dari sumber lainnya. Terima kasih Kak Arif. Oke, terima kasih Mas Hauzani dan Mbak Harum, Mas Rizal dan Mas Adam. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan di sini. Terus semangat, UASnya lah semoga lancar ya. Nilainya memuaskan semuanya. Bisa lulus tepat waktu semuanya, amin. Amin. Bagaimana Mas Gibran selaku moderator? Adakah hal lain Mas Gibran? Bisa dilanjutkan oleh teman saya Adam Dava. Silahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa berkumpul untuk minum kopi atau semacamnya. Dan tadi sangat menyenangkan, hampir sama baiknya dengan Picitan. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Jadi begitu, kapan saya akan mulai merasa
lebih baik. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih ya Kak, waktunya. Oke, senang bisa membantu teman-teman.